Shalom, selamat pagi keluarga besar Happy Sword Family yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi dalam renungan pagi hari ini yang saya beri judul Sudah Selesai. Di dalam Yohanes 19 ayat 30. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Sebelumnya, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini ya Tuhan. Buat kasih anugerah kemurahan-Mu, kebaikan-Mu, buat napas hidup yang Kau berikan ya Tuhan. Kalau kami masih ada, sebagaimana kami ada, itu hanya karena kemurahan-Mu ya Tuhan. Biarlah pagi hari ini, renungan ini boleh menjadi berkat dan membawa kami Tuhan untuk lebih mengerti dan mengetahui apa rencana-Mu di dalam kehidupan kami. Biarlah firman-Mu boleh menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Judul yang saya beri berhubungan dengan perginya mama saya hari Jumat minggu yang lalu. Tanggal 10. Meninggalnya hari Minggu. Hari Jumat dikabarkan sakit. Terus 2 hari di rumah sakit, hari Minggunya jam 9 kurang 20 menit meninggalkan dunia ini. Mari kita memulai renungan ini yang berhubungan dengan kematian. 2 peristiwa yang paling besar dampaknya dalam hidup seseorang adalah kelahiran dan kematian. Karena kelahiran maka kita ada di dunia ini. Belajar, bekerja, melakukan ini dan itu, menjadi begini dan begitu. Sejajar dengan itu, karena kematianlah, maka kita tidak akan ada lagi di dunia ini. Kita tinggalkan segala hal yang pernah kita lakukan. Pada renungan pagi ini saya berbagi tentang kematian. Kita semua pasti akan mengalami yang namanya kematian. Ada yang hanya diberi waktu sedikit untuk hidup di dunia, ada juga yang masih diberi waktu yang panjang hidup di dunia ini. Itu adalah kedaulatan dan kemahakuasaan Tuhan. Jika saat ini kita masih diberi waktu sebelum kita kembali ke pangkuan Bapa, apa yang harus kita lakukan? Kita perlu mempersiapkannya dari sekarang. Karena kita tidak pernah tahu kapan waktu kita berpulang ke rumah Bapa di sorga. Tempat yang kekal, yang tak ada penderitaan. Tidak ada lagi tangis, ketakutan, sakit penyakit, dan masalah-masalah yang lain. Pernahkah kita membayangkan atau memikirkan perasaan-perasaan yang dalam hati dan pikiran kita sebelum kematian menjemput kita? Keterlibatan apa saja yang terjadi dalam kematian yang akan menjemput kita? Pertama, kita akan meninggalkan sanak keluarga, famili, anak-anak, keluarga, kerabat, dan sahabat, teman-teman semuanya. Semua pekerjaan dan kedudukan kita. Kita meninggalkan semua harta benda kita. Meninggalkan tempat kelahiran kita, kota kita di mana dibesarkan. Kita tinggalkan negeri kita. Kita tinggalkan rumah di mana kita bernaung, kita berkumpul. Kita juga meninggalkan segala harta benda kita yang ada, yang kita telah usahakan dan kita cari selama kita hidup di dunia. Lalu bagaimana juga cara kita meninggal?
Siapa yang kita kehendaki berada di dekat kita pada jam-jam terakhir hidup kita? Apa yang hendak kita katakan atau pesan-pesan terakhir? Ada pengucapan terima kasih atau permohonan maaf? Mungkin juga ada utang piutang yang harus dilunasi. Misalnya utang janji, utang minta maaf dan memaafkan. Lalu warisan apa yang akan kita turunkan kepada orang-orang terdekat kita? Apakah warisan harta, warisan usaha, kedudukan, atau yang lebih penting, warisan akhlak yang benar dan baik, keteladanan yang akan kita wariskan. Persiapan-persiapan jasmani seperti pakaian yang akan dikenakan, mau petinya yang seperti apa, mau dimakamkan di mana, mau jasadnya dikremasi atau disemayamkan, mau dirias seperti apa. Bagaimana kita menilai hidup kita? Apakah hidup kita membawa dampak yang berguna bagi orang-orang sekitar kita? Menjadi berkat bagi banyak orang. Kita lebih banyak menerima pujian atau hujatan, sumpah serapah dari banyak orang. Apa kita merasa menyesal, kecewa, sedih, puas, bersyukur, sakit hati, malu, sia-sia, minder, atau percaya diri dalam hidup ini? Apakah kita akan meninggalkan nama baik atau buruk? Perhatikan sikap Paulus dari dalam penjara ketika ia mendekati ajalnya. Saat kematiannya sudah dekat. Di dalam 2 Timotius 4 ayat 7 berkata, "Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman." Yang kedua, di dalam pemikiran yang kedua adalah bahwa kita akan pergi menghadap Tuhan. Bagaimana perasaan kita? Kita takut, gentar, seram, sungkan, ragu-ragu, malu. Apa kita ngeri? Atau kita senang? Atau bahagia? Atau apa? Apa yang akan kita perbuat? Atau kalimat apa yang pertama terlontar? Apakah gambaran kita tentang reaksi Tuhan ketika melihat kita? Apakah Tuhan akan melotot, cemberut, buang muka, memarahi, menolak, tersenyum, menyambut, merangkul, atau apa? Atau kita menerima hadiah istimewa dari Tuhan, seperti Rasul Paulus menerima mahkota kebenaran di dalam 2 Timotius 4 ayat 8. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Kematian mengubah seluruh keberadaan kita. Kita berada di dunia yang lain. Pelbagai perasaan dan pikiran akan muncul dan saling bercampur dalam diri kita pada hari-hari dan jam-jam terakhir kita. Banyak orang tidak mampu mengolah segala perasaan dan pikiran itu, sehingga hari-hari terakhirnya merupakan krisis ketegangan dan kecemasan. Lebih berguna bila sejak sekarang, selagi masih segar bugar, kita mulai memperhitungkan dan mengolah segala perasaan dan pikiran kita, dengan kata lain mulai menyiapkan diri menghadapi kematian. Namun jangan salah mengerti, menyiapkan diri menghadapi kematian bukanlah mengurung diri dan menangis, atau menyesali diri, atau berdoa berjam-jam lamanya, bersedih dan bermuram durja. Menyiapkan diri menghadapi kematian bukan berarti hidup mumpung
lalu menghabiskan waktu untuk memuaskan diri dengan kesenangan. Menyiapkan diri menghadapi kematian adalah memberi isi kepada hidup yang sedang kita jalani, supaya kelak pada waktu hidup berakhir hidup kita mempunyai arti dan meninggalkan arti. Seperti saya bersaksi sedikit, seperti mami saya tiba-tiba kena serangan dan dia koma. Tidak meninggalkan pesan atau sesuatu kesan untuk anak-anaknya. Tetapi kita anak-anaknya dapat mendoakan. Biarpun koma, dia masih bisa mendengar. Lalu kita berkata-kata, semua anak-anak, saya sebagai yang tertua, saya katakan kepada adik-adik saya, mari semuanya, selagi mami masih bisa mendengar, coba katakan sesuatu, mohon ampun, atau ada sesuatu yang mau disampaikan ke mami. Ucapan terima kasih sudah membesarkan kita semua anak-anaknya. Dan saya juga membisikkan kepada mami saya, jikalau sudah tidak kuat, ya pergilah dengan damai, pergilah dengan tenang bersama Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus yang menjemput mami dengan cahayanya yang terang, pakai baju putih, mami ikut. Kalau misalnya ada yang menjemput pakai baju hitam, mami jangan ikut. Dan sampai terakhir meninggalnya mami saya, dia sangat sama sekali tidak terlihat narik napasnya sampai yang sakit sekali. Hampir tidak kelihatan. Semakin lama napasnya semakin turun, mulutnya semakin, tarik napasnya semakin kecil. Dan adik saya menelepon saya dan itu saya bilang udah gak usah diapa-apain lagi. Kalau dokter bilang mau pacu jantung atau apa, jangan. Karena biar mami mengalami kematian yang alami. Meninggalkan dunia ini dengan yang alami. Nanti kalau dipacu jantung lagi, itu akan beresiko juga. Tulang rusuknya kata dokter bisa patah karena itu sangat kencang sekali ya, pacu jantung itu. Jadi ya sampai akhir hayatnya, mami berjalan dengan baik. Dan kita semua anak-anaknya juga berkumpul. Segera sesudah itu kita masing-masing semuanya, saya katakan kepada adik-adik saya, setelah sepeninggal mami janganlah kita mempeributkan soal-soal masalah-masalah yang tidak berguna. Marilah kita bersama-sama satu dengan lainnya saling merangkul, saling kompak. Jangan ada perpecahan di antara kita saudara-saudara semua. Itulah yang terjadi di dalam seseorang yang mengalami kematian yang tiba-tiba. Sebagai orang percaya, kelahiran dan kematian ada dalam kuasa dan rencana Allah. Allah berdaulat baik atas kehidupan maupun kematian. Berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan buat renungan pagi hari ini, di mana Engkau mengingatkan kami Tuhan tentang kelahiran dan kematian. Dan kematian
itu sudah pasti. Biarlah kami boleh selalu mengingat ya Tuhan akan hal ini, agar kami boleh bersiap-siap selalu saat Engkau menjemput kami ya Tuhan. Ajar kami untuk selalu tetap berharap dan berpegang teguh kepadamu, tetap percaya kepadamu ya Tuhan. Agar setiap rancangan-Mu yang terjadi dalam hidup kami adalah rancangan yang baik, yang indah, dan yang benar ya Tuhan. Terima kasih Allah Roh Kudus buat kasih-Mu yang luar biasa ya Tuhan di dalam kami melewati hari-hari kami. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih keluarga besar Happy Sword Family. Tuhan Yesus memberkati.